Oleh karena kebaikan Tuhan, kembali kita dipertemukan di dalam kasih Tuhan. Meskipun tidak bisa bertatap muka saudaraku, tapi percayalah bahwa kasih Tuhan tidak memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan saya percaya apa yang terjadi tidak memisahkan kita akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang di dalam kasih-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya kami orang-orang yang di dalam perhatian-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala keterbatasan. Terlebih Tuhan, kami percaya kasih-Mu tak terbatas atas hidup kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, keajaiban-Mu, dan kuasa-Mu tetap berlaku atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami datang bersyukur kepada-Mu, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami tetap membutuhkan Engkau. Kami memerlukan kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami, untuk kami semakin mengerti akan kasih-Mu dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami rindukan firman-Mu.
Urapi setiap kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan iman kami menerima firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau menjamah dan memberkati, mengurapi setiap kami, baik yang mendengar, yang menyampaikan. Segala kuasa si jahat yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus memberikan damai sejahtera bagi kami. Bahkan dengan kuasa Tuhan, kami cakap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Di hari ini, di pagi ini kita bersyukur akan kasih Tuhan. Karena dengan segala apa yang kita hadapi, kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang ada. Terlebih juga terima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang sudah memberikan tema kepada saya untuk hari ini terkait dengan hari atau masa kesusahan. Nah, ini satu berkat bagi kita di mana kita tahu bahwa hari-hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi. Begitu dahsyat saudaraku goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana informasi-informasi yang kita terima dari media saudaraku itu luar biasa. Bagaimana dunia digoncang dengan begitu dahsyat saudara. Bahkan kengerian-kengerian terjadi sehingga bukan hanya kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan kesehatan yang terjadi saudaraku, namun dari dunia ekonomi kita bisa lihat bagaimana perekonomian dunia saat ini digoncang saudaraku, sehingga kekhawatiran luar biasa terjadi, sehingga banyak orang-orang sekarang ini kehilangan pengharapan saudaraku. Banyak orang-orang mulai menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan semua. Bahkan tak jarang ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan dengan situasi dan apa yang terjadi saat ini saudaraku. Terlebih kita bisa melihat kabar dan berita yang terjadi di dunia medsos saudaraku. Terlebih kekristenan itu mengalami sebuah goncangan juga saudaraku. Bagaimana kita bisa melihat banyak hamba-hamba Tuhan juga dipanggil oleh Tuhan karena virus corona ini saudaraku. Sehingga orang mulai mungkin banyak bertanya, kenapa sih Tuhan membiarkan, mengizinkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan cari Tuhan, juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang dunia. Bahkan yang terakhir saudaraku, yang hari-hari terakhir ini kita dapat kabar di mana ada anak-anak didik seminari Bethel yang mengalami hal yang sama saudaraku. Bahkan ada sekitar kurang lebih 30-an lebih saudaraku yang harus mengalami tindakan protokol dari pemerintah saudaraku. Mereka harus mengalami isolasi diri saudaraku, dibawa ke asrama atlet saudara. Jadi ini sebuah goncangan bagaimana kita menyikapi saudaraku. Nah saudaraku, kengerian-kengerian bahkan goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini itu menggoncang semua aspek kehidupan manusia, bahkan iman, bahkan pengharapan. Nah bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi atau merespon yang terjadi hari-hari ini saudaraku. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan saudaraku. Hari ini saudaraku kita akan membaca firman Tuhan yang begitu panjang, tapi kita akan singkat saja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapinya saudaraku. Jangan sampai salah dalam penyikapan. Kenapa? Karena di Alkitab ada sebuah cerita, sebuah sejarah yang hampir mirip saudaraku terjadi dengan kegelisahan, kesusahan yang terjadi saudaraku.
Ya. Boleh kita lihat saudaraku di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai pasal yang ke-7 saudaraku. Tapi kita pasal yang ke-7 kita baca yang pertama saja, nanti akan saya jelaskan saudaraku. Dua Raja-Raja pasal 26 ayat 24 sampai pasal yang ke-7 yang pertama. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadu halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan tiba kita makan anak laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghakimi aku, menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Nah saudaraku, kengerian, kedahsyatan yang terjadi seperti yang dialami hari-hari ini saudaraku, ada diceritakan di dalam 2 Raja-Raja ini bagaimana kedahsyatan, kesusahan yang terjadi saudaraku. Kita bisa lihat pada zaman Elisa, pada zaman Raja Yoram saudaraku, di Samaria. Samaria mengalami tekanan sehingga kota itu terkepung, sehingga orang-orang yang di Samaria tidak bisa keluar saudaraku. Kenapa? Karena mereka sedang diancam. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, mereka akan mungkin dibunuh oleh orang-orang Aram saudaraku. Karena saat itu terjadi peperangan yang dahsyat, dan orang-orang Samaria, orang-orang Israel saudaraku yang tinggal di Samaria itu mengalami ketakutan yang dahsyat, sehingga mereka tidak berani keluar karena nyawa taruhannya. Dan yang terjadi saudaraku adalah kehidupan mereka mengalami tekanan dan ekonomi, bahkan mereka mengalami kelaparan yang dahsyat saudaraku. Kita bisa lihat ceritanya bahwa mereka mengalami kelaparan yang dahsyat, sehingga ada seorang perempuan datang kepada raja menceritakan apa yang terjadi. Dan ini dahsyat saudaraku, bahwa terjadi hal yang
Luar biasa. Dosa yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena mereka menceritakan bagaimana terjadi kesepakatan antara seorang ibu dengan ibu yang lain karena kelaparan. Mereka mulai melakukan hal yang luar biasa yang mungkin hampir tidak terjadi, saudaraku. Bagaimana mereka dikatakan memakan daging anak mereka sendiri. Ini luar biasa, saudara. Kenapa? Saking tidak ada lagi pengharapan. Dan ketika diceritakan ini kepada raja, saudaraku, kepada Raja Yoram, saudaraku, yang terjadi justru terbalik, saudaraku. Bukannya Raja Yoram ini menyesal dan bertobat, berseru kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Justru kita bisa lihat tadi dikatakan dia bukan menyesal, tapi justru menyalahkan hamba Tuhan Elisa, bahkan menyalahkan Tuhan, saudaraku. Ya, bisa kita lihat tadi dikatakan bahwa kejadian ini, bahaya ini karena Tuhan. Mengapa lagi saya harus berharap kepada Tuhan? Ini pernyataan seorang raja, saudaraku. Namun kita bisa lihat, saudaraku, bagaimana itu terjadi. Dan Elisa tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mendengarkan suara Tuhan. Dan dia berkata sebuah pernyataan yang luar biasa, bahwa ada masanya Tuhan akan memulihkan keadaan itu, saudaraku. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam perjalanan cerita, saudaraku, di pasal yang ke-7 itu ada hal yang kita bisa tarik pelajaran, di mana ketika terjadi seperti, saudaraku, jangan sampai kita justru kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai justru kita menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dari semua yang terjadi, dari semua hal-hal yang kita alami, Tuhan ada di sana. Jika Tuhan izinkan semuanya itu, saudaraku, itu kehendak Tuhan, itu haknya Tuhan, dan semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, saudaraku, jangan kehilangan pengharapan di masa-masa kesulitan, di masa-masa kesukaran. Kenapa? Ketika orang kehilangan pengharapan, maka muncul tindakan-tindakan yang di luar kendali, saudaraku. Seperti perempuan-perempuan tadi, saudaraku. Dikatakan mulai bertindak hal yang aneh, bertindaknya sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan seorang raja yang sudah mengalami kasih Tuhan, saudaraku, sebelumnya di pasal 6, saudaraku, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dari kepungan bangsa Aram pada waktu itu. Tuhan sudah lalukan, namun justru ketika mengalami tekanan yang berikutnya, saudaraku, dengan kegoncangan yang dahsyat, kehilangan pengharapan. Bahkan, saudaraku, di pasal yang ke-7 ada perwira dari Raja Yoram yang menyepelekan, bahkan bisa dikatakan menghina pernyataan Nabi Elisa. Di pasal yang ke-7 yang pertama dikatakan, kalaupun Tuhan, pasal yang 7, 1 dan 2, saudaraku, kita bisa lihat di sana bahwa walaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin terjadi seperti engkau katakan itu. Kira-kira begitu, saudaraku. Artinya apa? Apa yang dikatakan dengan firman Tuhan mulai diragukan, bahkan tidak diyakini lagi, saudaraku. Kenapa? Karena kehilangan pengharapan. Nah, saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya belajar dari sejarah ini menghadapi, meresponi apa yang terjadi dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita bisa lihat akan kebenaran firman Tuhan pada Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12, saudara. Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk merespon, melihat, dan menyikapi apa yang terjadi di masa-masa kesukaran ini, saudaraku. Yang pertama, dari ayat ini kita bisa lihat Tuhan berkata,
bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa saudaraku? Seperti di awal saya katakan tadi bahwa ketika orang kehilangan pengharapan, maka hidupnya akan keluar dari kebenaran. Bahkan kehilangan banyak hal dalam hidupnya, hal yang baik saudaraku. Seperti apa? Seperti Raja Yoram tadi, mulai menyalahkan situasi, menyalahkan hamba Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan seperti perempuan-perempuan tadi mulai melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan seorang perwira ajudannya Raja Yoram saudaraku mulai menyangkali kebenaran firman Tuhan, bahkan tidak bisa mengimani firman Tuhan, bahkan bisa mengatakan menghina akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, firman Tuhan hari datang kepada kita berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Maksudnya apa saudaraku? Haleluya. Orang yang percaya dan yang dikasihi Tuhan punya jaminan keselamatan di dalam Yesus. Ini yang pertama saudara. Kenapa? Itu yang membuat kita bisa tetap bersukacita. Kenapa? Karena Alkitab sudah menyatakan orang-orang yang di dalam Yesus ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Bisa kita lihat saudaraku Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Perikop itu saudaraku keyakinan iman. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku, ini kebenaran bahwa keyakinan pengharapan kita kepada Kristus tidak sia-sia saudaraku. Jadi dikatakan baik apapun tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan bahkan dikatakan maut sekalipun, kematian sekalipun. Maksudnya apa saudaraku? Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, bahkan menerima kemuliaan dari Tuhan, bahkan menerima kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Ketika kita tetap bersukacita di dalam pengharapan kita. Kenapa? Karena pengharapan kita Yesus Kristus sebagai jaminannya saudara. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Jadi sebagai orang yang percaya saudaraku, jangan kehilangan fokus, jangan kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebagai jaminan keselamatan kita saudaraku. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, ini menggambarkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap harus berani berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti pujian yang mungkin sudah sering kita dengarkan saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kenapa saudaraku? Karena keselamatan, hidup yang kekal sudah diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita. Yang Tuhan mau kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Haleluya. Nah yang kedua saudaraku, dikatakan dari ayat Roma pasal yang ke-12 ayat 12 saudaraku, dikatakan sabarlah
dalam kesesakan. Nah, saudaraku, ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi tekanan situasi hal yang tidak mungkin kita hadapi. Yang pertama, sudah dikatakan saudaraku, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya seharusnya kita bisa sabar dalam kesesakan. Kenapa? Karena kita sudah tahu ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap belajar sabar dan sabar menanti segala apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Boleh kita lihat saudaraku dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa saudaraku? Menderita untuk Dia. Jadi ternyata saudaraku, Tuhan mau kita mengerti bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah anugerah untuk kita bisa mengalami menderita karena Tuhan Yesus. Maksudnya apa saudara? Maksudnya begini. Sebagai orang percaya dalam Yesus, apa yang terjadi saat ini saudaraku ternyata melanda semua manusia. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan. Namun Alkitab berkata itu juga bagian kita. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, coba kita lihat Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 dan ke-8. Begini firman Tuhan saudaraku. Bersabar dalam penderitaan. Perikopnya saudaraku. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah saudaraku, sebagai orang percaya, Tuhan mengajar kita untuk sabar sampai masa kedatangan Tuhan Yesus. Maksudnya apa saudaraku? Di tengah penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus, memang semua kejadian ini adalah sebuah rangkaian, sebuah penggenapan akan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman saudaraku. Jadi jangan terlalu memikirkan dunia saudara. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan dunia, maka kita akan terpikat, kita akan kehilangan banyak hal tentang Tuhan. Sehingga apa? Pengharapan kita akan hilang. Namun Alkitab berkata sabar menanti-nanti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita sampai masa kedatangan Tuhan. Artinya apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata diberi kekuatan baru saudara. Ya, itu di Yesaya pasal 40 saudara. Ayat 30 pasal 30 bagian A-nya saudara. Orang yang menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru saudara. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita tetap sabar sampai masa Tuhan memulihkan keadaan kita saudaraku. Sampai mungkin kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa saudaraku? Seperti yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan ke-7 saudaraku, di sana dikatakan ketika Tuhan bertindak saudaraku, kita bisa lihat bahwa bangsa Aram mengalami kegoncangan. Mereka mendengar seperti banyak deru tentara yang menakutkan mereka sehingga mereka meninggalkan perkemahan mereka, sehingga mereka meninggalkan area di mana zona mereka bisa mengepung orang Israel di Samaria. Nah, saudaraku, bahkan dikatakan pemulihan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan segala cara untuk menolong umatnya.
Sebab itu bersabarlah. Haleluya. Seperti pujian yang berkata, saudaraku, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan dengan segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, yang ketiga saudaraku, di masa kesusahan saudaraku, Tuhan mau kita tetap bertekun dalam doa. Seperti yang tadi katakan Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12 bagian C, saudaraku, bertekun dalam doa. Nah, saudaraku, ini yang menjadi kekuatan. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, seberapa bertekunnya kita berdoa? Seperti apa doa-doa kita, saudaraku? Nah, ternyata saudaraku, saudara bisa melihat di dunia medsos ada seorang pilot yang menceritakan bagaimana kesaksian hidupnya ketika dia mengalami virus corona, saudaraku. Ya, saudara bisa lihat di sana, saudaraku, bagaimana dia menceritakan pengalaman yang begitu mengerikan, begitu dahsyatnya, sehingga dia pun hampir kehilangan pengharapan, bahkan kengerian yang terjadi. Kenapa? Karena nyawa taruhannya. Tapi ketika dia sadar sebagai orang percaya ada pengharapan dalam Tuhan, justru terbalik, saudaraku. Dia semakin bertekun berdoa, tapi bukan berdoa untuk kesembuhan, saudaraku, tapi kesungguhan untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang mengerti rencana Tuhan, yang berlaku dan bertindak dalam kebenaran firman Tuhan, akan mengalami kemenangan. Haleluya. Dia berceritakan bahwa ketika dia mengalami isolasi, saudaraku, dia bukan berdoa buat diri, tapi mendoakan orang-orang, menceritakan Injil bagi orang-orang lain di sekitarnya yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia bersaksi bagaimana terus mendoakan orang-orang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi dia dari ceritanya, sesingkatnya saudara, kita bisa tahu dia bisa menceritakan tentang Yesus yang baik itu. Bahkan dia sudah mengalami pemulihan hari ini, saudara. Puji Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Itu sebabnya, saudaraku, doa kita harus dirubah. Artinya apa? Jangan terlalu egois dengan diri kita. Kenapa? Karena ternyata Tuhan mau bukan diri kita saja, tapi Tuhan mau orang-orang lain diselamatkan melalui kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya doakan. Jangan seperti bangsa Israel di Samaria pada masa itu, saudaraku, mengalami kengerian, tidak lagi memandang Tuhan, tidak lagi mementingkan orang lain, tapi mementingkan diri sendiri, saudaraku. Bahkan tidak lagi menghargai Tuhan, sehingga mereka kehilangan pengharapan. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita bertekun. Doakan pemerintah kita yang menangani, doakan para medis yang menangani COVID-19 ini, saudaraku. Bahkan terlebih, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan orang-orang yang kita kasihi supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan, sehingga terluput dari segala hal yang terjadi sekarang. Doakan supaya orang-orang yang di dalam tekanan ini, saudaraku, yang mengalami virus corona, saudaraku, supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, apa yang Tuhan mau untuk kita sikapi dari apa yang terjadi? Coba kita lihat, saudaraku, 2 Petrus pasalnya yang kedua. Haleluya. 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 17, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara.
Mohon maaf saudaraku, kita bisa lihat di dalam Yudas pasalnya yang pertama. Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Yudas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-22 berkata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Dan 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah saudaraku, Tuhan mau kita tetap menjadi saksi, saudara. Ya. Jadi dengan kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kita sabar dalam kesesakan, dan kita bertekun dalam doa, tapi Tuhan mau juga kita bersaksi. Kenapa saudaraku? Karena amanat agung itu bagian kita. Amanat itu adalah janji buat kita untuk kita menggenapi akan kebenaran firman Tuhan supaya banyak orang diselamatkan. Maksudnya apa saudaraku dari ayat ini? Dikatakan supaya kita tetap tidak terpengaruh dari apa yang kita hadapi hari-hari ini. Justru kasih kita semakin nyatakan kepada dunia sehingga mereka bisa melihat kasih Kristus yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan mau yang pertama kita tetap bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Namun Tuhan juga mau kita menunjukkan belas kasihan. Artinya apa? Bersaksi saudaraku, supaya orang-orang yang mengalami kegoncangan, mereka juga bisa mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya percaya ini menjadi berkat bagi kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kebenaran-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, kami tidak boleh kehilangan pengharapan. Namun Engkau mengajarkan supaya kami tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, bahkan menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kami bagi orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Sebabnya Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di mata-Mu, dan berikan kami kekuatan baru, pengurapan daripada Tuhan untuk menjadi berkat, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus Engkau yang berbicara lebih jauh bagi setiap kami, untuk menerima bagian kami, melakukan bagian kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, saudara.
Kiranya Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.